anak ibu, kembali kita akan belajar pada hari ini masih di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran yang kelima, siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo mengamati. Kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada. Kalian amati suasana apa yang ada pada gambar yang kalian lihat. Di gambar ini terdapat 4 gambar suasana gambar berbeda. Gambar 1, anak-anak yang sedang belajar bersama. Gambar yang kedua, gambar kerukunan hidup antar umat beragama. Gambar ketiga, kegiatan petani di ladang. Gambar keempat, satu keluarga sedang olahraga pagi. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Gambar 1, anak-anak dapat bersekolah. Gambar 2, kerukunan umat beragama. Gambar ketiga, masyarakat mendapatkan panen yang melimpah. Gambar 4, keluarga sedang berolahraga di tempat yang bersih dan sehat. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, Ibu harap kalian nanti menempelkan gambar anak pada masa kanak-kanak. Kemudian kalian tulis ciri-cirinya di kolom sebelahnya. Ciri masa kanak-kanak, suara belum membesar, belum ada jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian kalian tempelkan, kalau anak laki-laki tempelkan gambar anak laki-laki pada masa pubertas. Kemudian tulis ciri-cirinya di tabel sebelahnya. Suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, bila kalian anak perempuan, kalian tempelkan gambar anak-anak pada masa kanak-kanak
dan tuliskan ciri-cirinya, ciri-ciri masa kanak-kanak. Kemudian yang gambar berikutnya, anak pada masa pubertas. Yang perempuan, tuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Kemudian kalian tulis kesimpulannya. Perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah nampak perkembangan dan perubahan fisik dari masa kanak-kanak dan masa pubertas. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat, diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Setelah membaca teks, 1. Kerjasama ternyata interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun sekolah. 2. Kerjasama ternyata penting karena manusia adalah makhluk sosial. 3. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.